Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketemu lagi teman-teman sekalian di bedah buku kita 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah. Dan kita akan masuk insyaAllah ke hadis 23 dari hadis pembentukan karakter muslimah ini. Dan sebelumnya kita sudah membahas hadis nomor 22. Saya ingatkan kembali yang berbunyi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tunfikum ra'atun syai'an min baiti zawjiha illa bi'idni. Qila ya Rasulullah walat ta'am, qala dhalika afdalu amwalina. Tidak boleh seorang wanita menginfakkan harta dari rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Dikatakan tidak juga makanan wahai Rasulullah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, makanan itu adalah harta kami yang paling utama. Maksudnya harta kami dari kaum laki-laki yang paling utama, karena itu yang paling banyak disiapkan oleh para suami di rumah. Maka tidak boleh menginfakkan dari rumah pun kecuali dengan izin suami. Dan sudah kita paparkan panjang lebar ya, kecuali makanan-makanan yang basah, yang cepat rusak, maka itu bisa saja, atau sudah mendapatkan izin global dari suami. Baik teman-teman sekalian, kita masih membahas tentang masalah rumah tangga pada kesempatan ini. Dan memang ini yang paling dasar sekali yang harus difahami oleh para muslimah. Karena prestasi tertinggi bagi setiap wanita dalam Islam adalah pada saat dia berstatus istri. Karena dengan status istri berarti dia punya seorang laki-laki saja yang dia fokus melayaninya, memenuhi kebutuhannya, mentaatinya, memuaskannya, mencurahkan seluruh kasih sayang dan cintanya, serta kebutuhan biologisnya. Pada si suami ini sudah cukup bagi dia. Dan memang Allah tidak membuka pintu poliandri. Tidak bisa seorang wanita punya dua orang suami. Maka dia tinggal fokus kepada satu orang ini saja. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan, saudaraku seiman, ya, tidak ada wanita yang menjaga 5 waktu sholatnya, kemudian berpuasa Ramadannya, kemudian mentaati suaminya, padahal yang tidak bawa maksiat kepada Allah tentunya, fokus semuanya suaminya. Apapun hidupnya untuk suaminya. Apapun yang bisa menyenangkan suaminya, dia lakukan. Dan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali pada saat dia meninggal, boleh dia pilih dari 8 pintu surga yang mana dia ingin masuk. Dan ini sebuah tiket VIP bagi setiap wanita. Harusnya difahami. Oleh karena itu syaitan paling banyak menggoda muslimah untuk kufur nikmat, untuk kufur asyirah, bangkang terhadap suaminya, menganggap remeh suaminya, malas dalam memenuhi kebutuhannya, malas dalam memuaskannya. Padahal semua itu adalah rangkaian tiket VIP untuk menuju ke surga. Ini di pembukaan yang ingin saya titik beratkan teman-teman sekalian. Ubah persepsi Anda sebagai wanita, sebagai istri yang selama ini Anda merasa, saya harus lebih hebat dari suami saya harus tunduk dengan saya, untuk apa saya penuhi kebutuhannya, kenapa saya harus begini dan begitu, berkorban untuk dia. Padahal sebenarnya memang Tuhan Anda Allah yang memerintahkan itu. Dan kita, saya sebagai suami misalnya, ibu-ibu sebagai istri, kita menjalankan tugas kita semasa kita hidup. Sampai ajal datang, dan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya menjalankan tugas saya sebagai suami, saya tidak harus menunggu unsur timbal balik dari istri saya. Karena bukan tujuan saya meraih cinta istri saya saja. Bukan hanya sekedar supaya dia puas. Tetapi bagaimana saya menjalankan apa yang Allah bebankan pada saya. Sehingga saya tidak pernah jenuh. Saya akan terus meraih pahala dengan cara menjalankan tugas sebagai suami. Begitu juga seorang istri. Bagaimana dia, semua yang dia kerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang butuh keikhlasan, ketulusan, pengorbanan dalam menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ibadah yang paling besar ya, bagi wanita adalah hubungan dengan suami. Bagaimana baginda Nabi SAW mengatakan awal yang akan dihisab dari seorang wanita pada hari kiamat adalah sholatnya dan hubungannya sama suaminya. Dan ini teman-teman sekalian penting sekali. Perbaiki persepsi Anda wahai muslimah ya, dalam membangun rumah tangga dengan suami. Dan juga teman-teman sekalian, tanamkan kepada anak perempuan kita masalah itu. Jadi begitu dia sudah menikah, dia sudah pindah ke rumah suaminya, berarti dia sudah menjadi hak suaminya. Dia tidak bisa leluasa melakukan kegiatan, aktivitas, keputusan kecuali dengan izin suaminya.
Dan suaminya pun tentu punya kewajiban dalam agama. Bagaimana suaminya harus memenuhi kebutuhannya, ya, melindungi dia. Kebutuhan itu masuk dalamnya makanan, minuman, semua dijamin. Pakaian, tempat tinggal, transportasi semampu suaminya. Di samping dari itu juga ada kasih sayang, ada cinta, ada kebutuhan biologis. Lalu apalagi yang dibutuhkan oleh seorang wanita setelah semua itu terpenuhi. Oleh karena itu warisan mereka dapatkan satu saja bagian dari laki-laki, karena wanita sebelum menikah tanggungan walinya, ayahnya. Dan kalau sudah menikah, maka pindah kepada suaminya, gitu kan? Baik teman-teman sekalian, sebab saya menyampaikan semua ini karena memang dua buah hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah berhubungan dengan masalah itu. Hadis nomor 23 dan hadis nomor 24. Ya. Tapi saya akan coba bedah satu-satu kalau memang memungkinkan kita masukkan keduanya karena ini sangat berhubungan satu sama yang lain. Saya akan bacakan dulu hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu az-zawjata an tasjuda li zawjiha." Artinya, jika aku diizinkan menyuruh, kata Nabi SAW, jika aku diizinkan, maksudnya oleh Allah, menyuruh seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Renungi hadis ini teman-teman sekalian. Apakah anda wahai muslimah sudah mendengar hadis Nabi SAW, akrabu abdun ila rabbihi wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya pada saat dia sedang sujud. Sujud itu adalah aktivitas termulia dalam sholat. Paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya pada saat dia sujud. Padahal sebenarnya secara akal manusia, kalau kita fikir teman-teman sekalian, sujud itu betul-betul menghinakan diri ya. Karena meletakkan dahi ke tanah, seluruh tubuh ini merendah. Dan dibandingkan dengan orang berdiri, sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala yang di atas langit sana, kalau kita pakai akal manusia, kalau orang berdiri lebih dekat dengan langit daripada orang sujud, kan begitu? Tapi tidak. Justru pada saat sujud itu dianggap seseorang paling dekat sama Tuhannya. Karena dia betul-betul pada satu aktivitas yang menunjukkan penghinaan diri dia, penghormatan diri dia, ketundukan dia. Itu sujud. Nah, di sini teman-teman sekalian, Nabi SAW mengatakan, bukan mengatakan misalnya, kalau boleh ya, sujud kepada selain Allah, maka aku akan suruh anak sujud pada orang tuanya. Padahal kita tahu haknya orang tua besar kan? Atau aku suruh masyarakat ya, sujud pada pimpinannya. Bahkan kasus hadis ini unik. Ya. Kita dengarkan ya, saya bacakan di penjelasannya. Hadis ini memiliki sebab yang melatar belakanginya. Seperti yang diriwayatkan Abu Daud dari Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Qais sahabat, Sa'ad juga sahabat. Makanya saya bilang radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika saya pergi ke Hira, salah satu wilayah di Jazirah Arab, maka saya melihat mereka, penduduk Hira, bersujud kepada Marzuban, atau dalam kurung julukan bagi penunggang kuda yang berani. Saya berkata, Rasulullah SAW lebih berhak untuk dihormati dengan bersujud. Dia berkata, kemudian aku mendatangi Nabi SAW, maksudnya Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, pada saat pulang dari Hira langsung mendatangi Nabi SAW. Lalu berkata, sungguhnya aku mendatangi Hira, lalu aku melihat mereka bersujud kepada Marzuban, milik mereka. Padahal engkau lah wahai Rasulullah yang lebih berhak agar kami sujud kepadamu. Maka Rasulullah SAW menjawab, bagaimana pendapatmu jika kamu melewati kuburanku? Maksudnya setelah aku meninggal. Apakah kamu akan tetap bersujud kepada kuburan itu? Maka saya menjawab, tidak. Beliau SAW bersabda, jangan kalian lakukan hal tersebut.
Nggak boleh sujud kepadaku, nggak boleh sujud juga nanti di kuburanku. Nabi SAW menjelaskan masalah itu. Padahal ini Nabi ya, artinya orang yang paling layak, seperti pemahaman Qais. Bahkan bagi orang beriman, harusnya Nabi SAW di atas orang tua kita. Gitu kan? Kalau Nabi SAW perintahkan sesuatu yang diwajibkan orang tua kita melarangnya, tetap kita patuh kepada Rasulullah SAW. Begitu prinsip dasarnya orang beriman. Mendahulukan Allah dan Rasulnya. Bahkan dari orang terdekatnya dia pun, kalau itu adalah kewajiban. Sholat misalnya. Tapi orang tua larang kita sholat. Tutup aurat misalnya. Tapi orang tua melarang kita tutup aurat. Maka ini kita ya, tinggalkan perintah orang tua kita. Atau larangannya. Kita dahulukan Allah dan Rasulnya. Begitu perintah dalam agama. Gitu kan. Tapi perhatikan apa kata Nabi SAW. Beliau tidak mengatakan, teman-teman di sini, perhatikan ya, beliau mengatakan, jangan kalian lakukan hal tersebut, jangan sujud kepadaku semasa aku itu dan kuburanku. Seandainya aku boleh menyuruh seseorang bersujud, nah, perhatikan, bisa saja beliau mengatakan, maka aku akan perintahkan kalian sujud kepadaku. Kan bisa saja Nabi bilang itu. Ya, sekali lagi, bisa saja Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya boleh sujud kepada selain Allah, aku akan suruh kalian sujud kepadaku. Tapi tidak itu. Bukan itu yang Nabi SAW sampaikan. Bukan memerintahkan sujud anak pada orang tua. Bukan sujudnya kaum muslimin kepada Nabi SAW utusan Allah yang sangat mulia. Tapi beliau mengatakan hadis yang masyhur yang sudah kita bacakan tadi. Lalu Qais menyebutkan hadis tersebut, kata penulis, redaksinya, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartun nisa an yasjudna li azwajihinna lima ja'alallahu lahum alaihinna minal haqq." Seandainya aku diperbolehkan menyuruh seseorang untuk bersujud kepada orang lain, maka pasti akan aku perintahkan para wanita agar bersujud kepada para suaminya. Karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri. Jadi ini luar biasa teman-teman. Saya berharap tema seperti ini, setiap muslimah yang mendengarkan, renungi baik-baik. Ini perintah agama. Allah pencipta lebih mengetahui, ya, lebih mengetahui tentang karakter pasangan Anda, suami. Dan begitu juga bagi suami, Allah lebih mengetahui karakter istri Anda. Tapi karena kita sedang bicara masalah istri, maka kita akan fokus masalah itu. Allah lah yang memerintahkan masalah ini. Allah yang menjadikan beban kewajiban Anda berat dan banyak pada suami. Allah gantungkan bahkan ridho Allah pada keridhaan suami. Bagaimana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kalau seandainya seorang istri membuat suaminya marah, maka yang di langit Allah marah padanya sampai dia buat suaminya ridho. Jadi renungi baik-baik. Harusnya hati setiap muslimah tergetar dengan ini. Gak boleh sembarangan teman-teman sekalian. Dan Anda bertugas menjadi istri yang baik, yang soleh, yang patuh, yang penuh cinta, penuh pelayanan pada suami, penuh pelayanan pada suami. Hanya sebatas sampai ajal datang. Selebihnya sudah tidak ada beban syar'i. Tentu nanti di surga Anda akan baik tentunya. Ya. Tapi di dunia sebatas itu. Jangan bermalas-malasan, jangan menganggap remeh. Karena ini bukan main-main ini teman-teman sekalian. Renungi baik-baik tadi sabda Nabi SAW, saya ulangi lagi. Nabi SAW tidak mengatakan kalau seandainya boleh sujud kepada selain Allah, aku akan suruh kalian sujud kepadaku. Karena kasusnya Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu sujud kepada Nabi SAW, mau sujud kepada Nabi. Beliau memandang Nabi lebih pantas untuk disujudi, dan kita memang sebagai orang beriman harusnya memandang juga seperti itu. Tapi Nabi SAW tidak mengatakan kalau boleh sujud kepada selain Allah, aku perintahkan kalian sujud kepadaku. Tidak. Tapi ditanya Nabi SAW, aku akan perintahkan istri sujud pada suami. Juga bukan anak pada orang tua. Padahal kita tahu haknya seorang ibu, haknya seorang ayah dalam agama. Bagaimana besarnya hak mereka. Bagaimana ridho Allah juga bergantung pada ridho kedua orang tua. Tapi ternyata suami bagi istri lebih besar daripada hak orang tua. Karena suami orang asing, saudariku. Orang asing, orang yang tidak mengenal Anda sebelumnya. Tiba-tiba Anda menikah dengan dia, mulai hari itu, makanan, minuman, pakaian, keamanan, pendidikan, tempat tinggal, transportasi, semua jadi tanggungan dia. Dia setengah mati kerja. Saya melihat teman-teman yang bergabung bersama kami di kantor, bagaimana mereka, Masya Allah, dari pagi datang, mereka kerja dengan segala macam pekerjaan yang rumit, yang ringan, hujan, panas. Mereka pulang dalam kondisi letih, 8 jam kerja. Lalu kemudian pada saat terima gaji di akhir bulan,
Dengan ringannya mereka memberikan gaji mereka kepada istri. Dengan senyum yang lebar mereka bahagia pada saat melihat istrinya memasukkan sesuap makanan di mulutnya. Saya pernah bahasakan pada istri saya. Pada saat capek pun pulang ke rumah, tapi kita melihat istri senang, pakaiannya nyaman, bagus dia pakai, rumah nyaman, mereka gembira, anak-anak gembira bersama dengan istri, makanan ada, minuman ada. Rasanya nggak ada masalah dengan pengorbanan kita. Yang sekian juta sudah kita kumpulin 1 bulan dengan setengah mati tiap hari 8 jam. Itu bukan hal yang ringan teman-teman. Berat. Berat itu. Harusnya muslimah merenungi masalah itu. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan di sini, seandainya aku diperbolehkan menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka pasti akan aku perintahkan para wanita agar bersujud kepada para suaminya. Kenapa? Kenapa harus istri pada suami? Nabi jelaskan SAW. Karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri. Karena tadi diantara contoh pengorbanan yang besar dari suami, bahkan setiap hari ada istri subhanallah sudah 10 tahun menjadi status istri pada suaminya. Kasar, tidak sopan, keluar rumah tanpa izin. Padahal dia hidup di bawah naungan suaminya. Ridho Tuhannya ada pada ridho suaminya. Kenapa ini semua terjadi saudariku muslimah? Dan kita berharap pertemuan kita 1 jam ini Allah berkahi agar bisa mengubah karakter-karakter, watak-watak banyak wanita muslimah yang menjadi istri. Mereka duduk dengan teman-temannya yang fasikah, yang rusak, yang mengajarkan supaya durhaka pada suami. Jangan tunduk sama suami, jangan dengar suami. Oh kalau gue begini, kalau saya begini, kalau aku begini. Dibalik semua supaya menjadi durhaka pada suaminya. Ini semua sifat-sifat ahli neraka. Itu yang kata Nabi SAW, aku diperlihatkan neraka dan aku diperlihatkan ternyata mayoritas penduduk adalah wanita. Kata seorang wanita di majlis pada saat itu, ya Rasulullah, kenapa kami? Kata Nabi SAW, karena kalian kufur. Kata sebagian sahabat, kufur apa ya Rasulullah? Kufur kepada Allah kan? Kata Nabi SAW, bukan kufur asyirah, memungkiri kebaikan suaminya. Sampai seorang suami kalau berbuat 1 abad pun pada dia, lalu kemudian dia lihat 1 kesalahan, maka dia mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikanmu selamanya. Tentu hadis ini teman-teman, bukan untuk diikutin oleh wanita yang Nabi sampaikan sifat ahli nerakanya. Gitu kan? Bukan mengatakan, oh Nabi aja sampaikan tuh, kalau memang wanita, memang begitu sifatnya, harus dimaklumi, harus difahami. Kalau dia melihat 1 kesalahan, dia akan salahkan suaminya. Itu kan sifat ahli neraka, masa Anda mau jadi ahli neraka? Kan nggak mungkin ya. Tapi bagaimana sebaliknya? Anda menjadi yang baik. Menjadi ahli surga artinya justru selalu menilai setiap kebaikan suami. Pekahlah akhwat kita, para ummahat, para istri di rumah yang mengikuti acara kita, baik live ini atau mengulang-ulanginya, atau ada nanti share. Teman-teman di rumah renungi baik-baik. Lihat setiap sudut rumah Anda. Lihat setiap fasilitas yang ada. Oksigen udara segar yang Anda hirup dari AC pun yang dibeli oleh suami, yang dibayar setiap bulan listriknya oleh suami. Itu nikmat Allah yang luar biasa, yang Anda harus syukur kepada Allah, dan Anda harus syukur berterima kasih pada suami. Jangan kufur asyirah. Jangan pungkiri kebaikan suami. Ini penting sekali untuk digarisbawahi teman-teman sekalian. Setiap jengkar rumah Anda, catnya, wallpapernya, sofa yang ada, di dapur, piring-piring, sendok, gelas, apa saja, kitchen setnya, ranjang Anda, tiap hari Anda istirahat di situ, kasurnya, tempat tidurnya, spraynya, bantalnya, sarung bantal. Anda masuk kamar mandi, handuk, sabun, sampo, odol, semuanya. Mungkin perawatan-perawatan juga banyak di antara istri dipenuhi oleh suaminya. Merek inilah, merek itulah, perawatan ini, perawatan itu. Berapa banyak dipenuhi oleh suami. Bahkan kadang-kadang suami mentaklif, membebankan dirinya. Mungkin utang di kantornya, mungkin utang sama teman-temannya untuk memenuhi kebutuhan Anda. Belum handphone yang Anda pakai setiap hari, telepon mungkin dibelikan oleh suami. Bagaimana bisa Anda bisa gunakan handphone tersebut bermaksiat kepada Allah dan suami? Menghubungi laki-laki lain misalnya. Padahal sebenarnya Anda status istri. Kan gitu. Atau misalnya Anda menggunakannya untuk melihat sesuatu yang haram. Padahal nikmat Allah berikan dan itu harusnya kita syukur. Anda marah-marah sama suami di WA. Ketik segala macam kata-kata yang tidak sopan.
Padahal handphone itu dari dia. Pulsa juga diisikan oleh dia. Bagaimana bisa Anda lakukan perbuatan ini semua? Kenapa Anda tidak menjadi wanita ahli surga? Bukankah Nabi SAW sudah mengatakan wanita ahli surga yang kalau dia disakiti atau dia menyakiti, dia akan datang kepada suaminya sambil memegang tangannya dan mengatakan, aku tidak bisa memejamkan mataku sampai kau ridho kepadaku. Bukan marah-marah teman-teman sekalian. Bukan malah tidak sopan. Sering mengucapkan maaf, sering mengalah, memunculkan sifat kepemimpinan laki-laki yang akan menaungi, akan melindungi, yang justru akan dia minta maaf kalau dia salah. Tapi banyak muslimah tidak memahami rahasia ini. Kita sayangkan sekali. Sehingga akhirnya terjadi pembangkangan dalam rumah tangga. Sedikit ngambek, langsung keluar rumah tanpa izin suami. Sedikit marah, cemberut, gak mau lihat wajah suaminya. Gak mau dandan lagi. Gak mau layani biologis. Gak mau masak. Gak mau bukain pintu, gak mau antar pada saat mau ke kantor. Kesalahan apa yang dilakukan? Sebesar apakah kesalahannya? Kalaupun dia bermaksiat kepada Allah, urusannya sama Tuhannya, bukan Anda. Bukan Anda, tugas Anda adalah bakti kepada dia, ya, sebatas tidak maksiat, tidak disuruh maksiat kepada Allah. Anda boleh berikan masukan, tapi Anda tidak bertanggung jawab di hadapan Allah. Beda suami. Suami tanggung jawab terhadap istrinya, itu lain. Dia wajib untuk mengatur, mendidik dan segala macam. Karena kalau tidak dia ditanya oleh Allah SWT. Tapi istri tidak seperti itu. Dia hanya bisa berikan masukan. Dan bagaimana Allah berikan perumpamaan dalam Al-Quran. Istrinya Fir'aun, Asia, rahimahullah. Dia suaminya kufur kepada Allah. Dia coba menjalankan tugasnya. Sampai akhirnya dibunuh oleh Fir'aun. Dan Allah muliakan. Allah jadikan perumpamaan dalam Al-Quran. Ini satu hal yang luar biasa. Harusnya bisa difahami teman-teman sekalian. Selanjutnya saya baca dulu syarahnya baru kita jauh masuk insya Allah penjelasan. Al-Hakim mengatakan bahwa hadits ini sahih. Dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Imam Al-Munawi berkata Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dengan lebih sempurna daripada itu. Di dalamnya terdapat sebuah cerita. Lalu dia menyebutkannya dan di akhir hadits Ahmad ada lafaz "Lau kana min qadamihi ila mafraqi ra'sihi qurhatun tambajisu bil qayhi was-sadidi thumma istaqbalathu falahasathu ma addat haqqahu." Jadi di sini Imam Munawi rahimahullah ingin lebih menekankan kepada muslimah. Ada riwayat yang lebih tegas loh, wahai saudariku. Saya ulangi lagi, ada riwayat lebih tegas. Semoga ini sampai ke kuping semua muslimah, masuk ke dalam hati mereka, baik sudah menikah ataupun belum menikah. Supaya merenungi ini. Mumpung umur Anda masih ada, kejar surga dari suami. Apa kata beliau? Dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis lebih sempurna daripada ini. Maksudnya lebih panjang, ada tambahannya. Di dalamnya terdapat sebuah cerita. Lalu dia menyebutkannya, maksudnya mirip cerita Qais bin Sa'ad tadi. Lalu di akhir hadis ada bunyi begini. Seandainya dari ujung kaki si suami sampai belahan rambut suami, ya, ada luka yang mengalir nanah dan darah. Kemudian si istri menghadap suaminya dan menjilati luka tersebut, maka dia belum menunaikan hak suaminya. Hadis ini riwayatkan Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Al-Mundhiri berkata bahwa sanadnya baik, perawi-perawinya semua thiqat atau kredibel dan terkenal. Hal ini disampaikan oleh Ibnu Hamzah Al-Husaini dalam kitab Al-Bayan wa At-Ta'rif fi Asbab Wurud Al-Hadits Asy-Syarif halaman 133 sampai 134. Saya ingin ulangi muslimah. Di akhir hadis Imam Ahmad kata Nabi SAW, seandainya dari ujung kaki sampai belahan rambut kepala suami ada luka, semua tubuhnya dari kepalanya sampai kakinya tidak ada celah sedikit pun kecuali semuanya luka, plus luka itu mengalir nanah dan darah, kotor, bau, mungkin menular. Kemudian si istri menghadap suaminya dan menjilatnya, bukan membersihkan dengan kain, menjilat dengan lidah, menjijikkan kan? Tapi begitu pun dia lakukan, dia masih belum bisa menunaikan hak suaminya. Renungi ini teman-teman. Apa hadis seperti ini tidak menggetarkan hati Anda wahai muslimah?
Bagaimana bisa Anda tidak memberikan hak suami sementara Allah melalui Nabi-Nya Muhammad SAW menyampaikan seperti ini? Haknya suami terlalu besar. Senyum dengan dia, ramah dengan dia, santun dengan dia, raih cintanya, raih kasih sayangnya. Korbankan waktumu, hidupmu, tubuhmu untuk dia. Allah Subhanahu wa ta'ala menilai sebagai sebuah ibadah. Kalau kau meninggal kemudian dia ridho, kau masuk surga wahai muslimah. Saya sangat sedih kadang-kadang kalau hal-hal seperti ini tidak direnungi oleh para muslimah. Gak direnungi, gak dijadikan sebagai bahan muhasabah. Padahal hidup dia terbatas. Dia bisa masuk surga teman-teman dengan ini. Dengan berbuat baik. Saya ulangi sekali lagi. Kata Nabi SAW, seandainya dari ujung kaki sampai belahan rambut suaminya terdapat luka, tidak ada celah sedikit pun. Keluar darah dan nanah, keluar nanah dan darah. Lalu istri datang menghadap suaminya, maksudnya menemuinya, kemudian menjilatinya, satu persatu luka tersebut menjijikkan. Itu pun dia masih belum bisa memberikan hak suaminya. Bagaimana tidak? Orang yang kita tidak kenal sebelumnya. Lalu kemudian dia bekerja setiap hari banting tulang. Ada suami teman-teman bekerja dari awal menikah umur 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Sampai umur 60 tahun. Masih juga memberikan nafkah istrinya masih hidup sama dia. Saya melihat ayah saya rahimahullah meninggal beberapa bulan yang lalu. Bagaimana beliau membiayai ibu. Sampai umur beliau 74 tahun kemarin. Sampai di hari-hari terakhir sebelum meninggal, beliau masih memikirkan bagaimana bisa membiayai keluarganya. Ibu sudah sampai tua, sampai 60 tahun lebih umurnya. Berapa puluh tahun dibiayai. Begitu luar biasanya pengorbanan suami. Mungkin ada mengatakan, tapi kan saya baru nikah 5 tahun. 5 tahun pun teman-teman luar biasa. Saya kan sudah sering kasih contoh, wahai muslimah. Kalau seandainya Anda sedang jalan di satu jalan, kemudian Anda temukan ada satu rumah. Rumah itu di pinggir jalan tempat Anda lewat, dan kebetulan tiba-tiba terjadi hujan deras. Anda tidak punya persiapan, tidak punya payung, Anda lagi jalan kaki. Dan pemilik rumah yang ada di depan, yang Anda sedang lewat di depannya, memanggil Anda, mengatakan, silakan Bu, bernaung di sini dulu. Lalu Anda dipersilakan masuk, Anda langsung, karena takut basah dengan hujan, Anda masuk ke terasnya. Lalu pemilik rumah, teman-teman sekalian, tidak temani Anda. Hanya memberikan Anda kesempatan untuk bernaung saja. Begitu hujan reda, Anda pamit, Anda pergi. Kira-kira, saya mau tanya, dari hati nurani Anda, wahai muslimah, yang mengikuti acara kita, dan semoga ini sampai, saya berharap kepada Allah, sampai kepada semua muslimah, terutama di Indonesia, tidak terkecuali, tua ataupun muda, sudah menikah ataupun belum, agar mereka merenungi ini, teman-teman sekalian. Kalau seandainya Anda lewat lagi di rumah itu, satu waktu, apakah Anda tidak mengenang kebaikan orang itu? Kalau Anda pakai hati nurani, Anda akan kenang, Anda akan mengatakan, pemilik rumah ini baik sekali. Dulu saya kehujanan, dia melindungi saya. Bahkan mungkin tidak pernah Anda lupa seumur hidup Anda kejadian tersebut. Padahal hanya dikasih naungan dari hujan beberapa saat. Bagaimana kalau pemilik rumah itu duduk ngobrol sama Anda, menyiapkan untuk Anda teh hangat di hujan yang deras, udara cukup dingin. Anda diberikan pisang goreng, Anda diberikan ubi goreng, Anda diberikan kue-kue. Kira-kira seperti apa? Saya yakin Anda akan lebih mengenang lagi. Ini contoh rasional. Bagaimana dengan suami yang tadi saya bilang, teman-teman sekalian, perjengkal rumah Anda perhatikan baik-baik. Catnya, wallpapernya, sofanya, kulkasnya, ranjang, spray, odol, semua. Dari rambut Anda sampai kaki Anda semua. Dari mengalir hasil nafkahnya suami. Itu luar biasa. Bahkan bisa saja sebagian suami melebihi masa menafkahi istrinya daripada masa ayah menafkahi anak perempuannya. Misalnya seorang ayah membiayai anaknya dari 20 tahun misalnya, sampai 20 tahun. Lalu menikahlah si anak perempuan itu. Mulai pindah dengan suaminya. Lalu dia hidup sama suaminya 40 tahun. Sampai 60 tahun umurnya. Suaminya seperti saya kasih contoh tadi. Ayah saya lihat depan mata sendiri. 74 tahun, ibu 60 tahun lebih. Beda 10 tahunan kurang lebih umur beliau. Itu masih sibuk membiayai kebutuhan-kebutuhannya. Jadi bisa saja suami lebih lama membiayai kita daripada ayah kita. Kalau ayah wajar. Ada kontak batin. Kita sperma dia, gitu kan. Ayah kita membawa nasabnya dia. Tapi suami bukan siapa-siapa.
Tapi Allah bebankan dia wajib memenuhi kebutuhan kita. Renungi ini teman-teman sekalian, renungi baik-baik. Lalu kata penulis, saya mengatakan hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad pada juz 3 halaman 158 dan sampai 159 melalui jalur periwayatan Khalaf bin Khalifah bin Hafs dari pamannya titik atau koma, kemudian beliau mengatakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis atau suatu hadis yang di dalamnya terdapat cerita seperti yang baru Anda ketahui, dan yang dimaksud dengan sujud dalam hadis tersebut adalah sujud penghormatan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Arabi dalam kitab Aridatul Ahwazi juz 5 halaman 107 ya. Kemudian teman-teman sekalian, tadi yang sempat saya bilang ada hadis ke-24 ya. Izinkan saya membaca dulu. Hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah." Siapapun wanita yang meninggal dunia sedangkan suaminya ridha terhadapnya, maka dia pasti akan masuk surga. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ini hadis sahih. Teman-teman sekalian, renungi hadis ini. Renungi wahai muslimah. Kalau Anda meninggal dunia lalu suami Anda merasa kehilangan ya, karena khidmah, pelayanan, candaannya, biologisnya, masakannya, kebersihannya dan segala macam, menjadi kenangan selalu bagi suami. Tiket VIP ke surga. VIP teman-teman sekalian. Jangan pernah menjadi wanita yang kalau meninggal dunia, suaminya mengatakan Alhamdulillah dia meninggal. Karena selama hidup tuntutan, cerewet, semua menyudutkan suami, mencari-cari kesalahannya. Ini aneh kadang-kadang sebagian muslimah, begitu ketemu suami yang pertama kecurigaan, yang pertama menyudutkan, yang pertama menyalahkan, protes. La haula wa la quwata illa billah. Kenapa wahai muslimah? Kenapa kau selalu mengikuti bisikan syaitan untuk mencurigai suamimu? Kenapa kau tidak percaya saja sama dia? Ada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Anda tidak disuruh mengawasi suami. Nggak disuruh memata-matai dia. Disuruh berbuat baik pada dia. Jangan dibalik. Tidak usah Anda jadi pengawas. Habis umurnya untuk mengawasi suaminya. Tidak perlu. Anda jaga hubungan Anda sama Allah, Allah akan jaga pasangan Anda juga. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, berbaktilah dengan kedua orang tua kalian, Allah akan berikan kalian anak yang berbakti pada kalian. Jagalah kesucian kemaluan kalian, Allah pun akan menjaga kesucian kemaluan pasangan kalian. Allah akan jaga dengan caranya. Baik, ini penjelasan dari buku tadi dan sedikit tambahan dari kami. Sekarang saya akan lebih jauh teman-teman sekalian masuk dan menjelaskan tentang tugas dan kewajiban istri. Sebelum saya masuk ke tugas dan kewajiban istri, kurang lebih ada 5 poin nanti yang teman-teman renungi ya sebagai muslimah. Saya ingin Anda mengenal karakter suami Anda. Kenali karakter suami, karakter laki-laki. Ini semuanya umum. Hampir semua laki-laki, kita misalkan semua laki-laki sama sebenarnya. Kecuali yang fitrahnya rusak, beda-beda. Tapi kalau tidak, maka akan sama. Yang pertama, saudariku, akal fikiran dominan dalam dirinya. Akal itu fikiran. Akal fikiran itu dominan. Jadi akal itu begini, simpelnya. Kalau ada masalah, solusi. Contoh, seorang suami kalau naik mobil, ban mobilnya pecah. Maka dia pada saat itu, bahkan mungkin sebelum turun dari pintu, dari mobil, buka pintu mobil, dia sudah berpikir solusinya apa. Itu dominan akal. Setiap ada masalah, solusi. Anda telepon suami, ini di rumah mati lampu. Langsung itu, pikiran dia ke solusinya. Itu akal. Allah memang memberikan ini pada suami. Mereka itu dominan akal. Beda dengan wanita. Wanita dominan perasaan. Kalau Anda wanita naik mobil, bannya pecah, Anda nggak langsung berpikir ke bengkel, solusinya tidak. Anda mungkin masih turun dari mobil, Anda masih menyesali, Anda masih terbawa perasaan.
Kenapa bisa terjadi? Mungkin sekian lama baru Anda pikirkan solusinya. Makanya saya ingin berbagi di sini. Kalau Anda lagi telepon suami, bedakan antara Anda sedang ngobrol santai sama suami dengan Anda sedang menyampaikan permasalahan. Bedakan itu. Kalau sedang ngobrol santai, suami telepon, apa kabar sayang, gimana segala macam. Kita jawab oke. Gak masalah, kita lagi ngobrol santai. Bedakan itu dengan kalau Anda sedang menyampaikan permasalahan. Ini, Assalamualaikum, anak-anak lagi sakit nih, lagi demam, ini lampu mati, ada bocor, ada orang tamu gak dikenal di rumah, misal contoh. Maka dalam kondisi seperti ini teman-teman, kemungkinan besar suami tidak akan mengucapkan sayang pada Anda. Karena di pikiran dia adalah solusi. Jangan tersinggung. Jangan begitu, baiklah, Assalamualaikum, tutup. Terus tiba-tiba Anda terbawa perasaan. Anda sempat mengatakan, berarti dia sudah tidak sayang sama saya. Buktinya saya dalam keadaan susah pun begini, bukannya diucapkan sayang. Padahal sebenarnya bukan dia lupa. Justru karena sayangnya, itu terpraktikkan dalam kasus lapangan. Dia akan langsung menjadikan solusi. Tidak lama kemudian Anda akan temukan, dia akan datang depan rumah, dia akan datang, dia akan melindungi Anda, dia akan menelpon security di komplek, dia akan sibuk dengan itu. Itu dominan akal. Yang kedua, hormati kepemimpinannya. Maksudnya, selalu teman-teman sekalian, kembalikan kepada dia. Karena memang keputusan di satu orang. Allah mengangkat di antara suami istri, suami jadi pemimpin. Keputusan di tangan dia. Dan tidak bisa ada dualisme dalam masalah ini. Pemimpin negara, presiden, raja cuma satu. Kenapa bukan dua presiden? Kenapa bukan dua raja? Karena memang tidak bisa. Harus ada satu pemimpin saja. Panglima perang, satu. Imam sholat, satu. Nggak bisa dua, nggak bisa. Suami pun pemimpin di rumah satu. Keputusan di tangan dia. Berikan keputusan di tangan dia. Jangan ibu yang mendominasi di rumah. Selalu kembalikan pada suami. Bagaimana? Boleh nggak saya begini? Bagaimana kalau seperti? Berikan masukan dia. Ditolak pun, itu hak dia. Fahami ini teman-teman. Supaya rumah tangga Anda berjalan dengan baik. Dengan menghormati kepemimpinannya. Bahkan suami yang punya kepribadian lemah pun, Anda sokong dia. Kalau dia selalu berlindung di belakang Anda, ya, sebagai suami Anda dorong dia. Ayo, silakan. Ya, Mas aja yang di depan. Misalnya, kita panggil apa dia silakan. Ayo, kamu adalah pemimpin. Ayo, pimpin saya. Jangan saya. Gitu. Boleh Anda berikan masukan sampai percaya dirinya muncul. Itu yang Anda lakukan. Hormati kepemimpinannya. Kemudian yang ketiga, laki-laki itu tidak suka dihardik, teman-teman. Jangan dihardik. Walaupun Anda tahu dia sedang berbuat salah, jangan menyerangnya. Kami laki-laki ini Allah sudah siapkan kulit kami, ya, tubuh kami ini, itu memang untuk menghadapi cuaca luar. Hujan, panas, salju. Udahlah. Itu memang tempat kami. Kami disuruh sholat berjamaah di masjid, disuruh berjihad, cari nafkah, antar jenazah. Semua di luar ini, kebanyakan di luar. Kami masuk rumah memang untuk istirahat. Untuk menghilangkan, mengurangi keletihan di luar rumah itu. Jadi, sifat defense-nya laki-laki itu kuat sekali. Kalau Anda menyerangnya, dia akan bertahan walaupun dia salah. Lalu bagaimana caranya? Kembali kepada hadis tadi yang saya bilang. Kata Nabi SAW apa? Wanita ahli surga, wanita yang kalau dia disakiti atau dia menyakiti. Ya, ini yang disakiti ini yang luar biasa gitu. Maka dia akan datang kepada suaminya sambil memegang tangannya mengatakan, saya tidak bisa pejamkan mata, nggak bisa tidur nih sampai kau ridho kepadaku. Yakin para akhwat sekalian, kalau Anda lakukan cara ini, suami Anda akan muncul sifat kepemimpinannya, dia akan mengatakan, tidak, saya yang salah. Kalau dia merasa nyaman dengan Anda, dia akan ceritakan semuanya tanpa Anda bertanya. Anda pernah temukan nggak suami pulang ke rumah lalu tadi di kantor begini, tadi begini, tadi begini. Karena dia merasa nyaman. Kapan dia tidak merasa nyaman dengan Anda, karena Anda sering menghardiknya, maka dia akan merahasiakan banyak hal. Yang keempat, tidak suka digurui. Berikan masukan dia, digurui jangan. Itu bersihkan tempat itu, bersihkan garasi itu, mobil kamu kotor. Perintah-perintah. Tidak bisa. Dia punya sifat kepemimpinan, akan bentrok. Nggak bisa. Akhirnya, liburan hari Sabtu Ahad yang harusnya penuh dengan keromantisan, keharmonisan, jadi rusak semua. Hanya karena kata-kata Anda yang tidak sopan.
Kemudian yang kelima, suka diterima kasih. Laki-laki itu dinilai pengorbanannya maksudnya. Apapun yang ibu dikasih, tadi saya bilang, setiap jengkar rumah, setiap dinginnya, sejuknya oksigen yang udara yang Anda hirup dari AC, air yang Anda pakai kumur-kumur, wudu, mandi, cebok, segala macam. Setiap itu Anda selalu ingat kebaikan suami. Terima kasih atas semuanya, terima kasih ya, jazakallah khair. Kami ini laki-laki teman-teman sekalian, ini sifat umum laki-laki. Kalau kami diterima kasih, yang muncul di benak kami adalah, apalagi yang kita mau kasih ini? Karena orang ini tahu menilai. Beda sekali teman-teman, kalau suami ingin nih memberikan sebuah kejutan pada istrinya. Dia beli sebuah handphone misalnya. Bagi dia handphone itu sudah luar biasa. Mungkin cuma 3,5 juta, 4 juta harganya. Dia berusaha utang, mengambil. Saya tahu ada ikhwah begitu. Mengambil utang di kantor hanya untuk memberikan handphone istrinya. Pengorbanan. Bayangkan teman-teman pada saat dia memberikan handphone, dibungkus mungkin dengan kado atau dia kasih di dusnya. Lalu istri mengatakan, apa nih? Ya handphone Cina. Bisa. Dia yang tadinya semangat, mungkin dia pikir istrinya akan mengatakan, oh terima kasih ya, terus foto sama-sama. Enggak. Percaya teman-teman, setelah itu dia tidak akan pernah lagi mau memberikan Anda apa-apa. Sudah malas. Atau dia memberikan Anda baju, dia berharap Anda pakai di depannya. Tidak dipakai, ditaruh di lemari. Banyak gitu, keluhan ikhwah. Belikan baju tidur istri, nggak mau dipakai. Tetap dia pakai bajunya dulu yang masa gadis, tetap dia pakai daster yang suaminya tidak suka, warna yang tidak suka. Bunga-bunga yang rame segala macam, mungkin suaminya tidak suka itu. Kecuali kalau suaminya suka, tapi dia tidak lakukan. Coba belajar teman-teman. Terima kasih ya. Hari ini sudah membuat kami kenyang di rumah. Terima kasih ya, kulkas Masya Allah nggak pernah kosong. Terima kasih ya, Masya Allah listrik tidak pernah ada masalah di rumah. Air selalu terpenuhi. Coba ucapin itu. Dan lihat bagaimana respon suami Anda. Lihat setelah itu bagaimana. Kalau Anda sering ucapkan itu. Pasti yang ada itu, dia akan mencintai Anda, dia akan merindukan Anda, dia akan selalu menyayangi Anda. Yang keenam, suka dihormati keputusannya. Ayo kita keluar ke sini. Ya, ayo. Temani saya di sini. Ya. Selama bukan maksiat kepada Allah, patuhi. Karena mematuhi suami pada hal yang tidak melanggar agama, wajib. Bukan pilihan. Walaupun Anda tidak suka. Mirip dengan Anda sama orang tua. Orang tua kita kalau dia suruh sesuatu, walaupun kita tidak suka, ya kita patuh. Karena Allah SWT yang perintahkan. Itu penting teman-teman sekalian. Kemudian yang ketujuh, dahulukan ia dalam hal-hal duniawi. Kalau kewajiban yang Allah berikan, misalnya Anda lagi sholat wajib, suami panggil ya, wajar Anda dahulukan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Ini kurang lebih karakter ya, karakter yang harusnya dikenal teman-teman sekalian. Baik, saya akan masuk sekarang ke penutupannya teman-teman sekalian tentang kewajiban Anda sebagai istri. Yang pertama itu ketaatan dan mencari ridho suami. Nah, ini selalu ini, sebagaimana sudah sering saya singgung tadi ya. Dan ada hadis Muslim sudah saya bacakan tadi, kata Nabi SAW, bila seorang wanita menjaga sholat 5 waktunya, berpuasa Ramadannya, bayangkan tidak disebutkan sholat sunnah, tidak disebutkan puasa sunnah, dan mentaati suaminya. Kecuali pada saat ia meninggal, ia akan masuk dari salah satu 8 pintu surga yang ia inginkan. Tiket VIP masuk ke dalam surga. Ini luar biasa teman-teman. Luar biasa kalau saya melihat ini. Ya. Ada sebuah riwayat lain yang kata Nabi SAW, semua istri yang taat pada suaminya, maka seluruh burung-burung dan seluruh makhluk di air, bahkan para malaikat di langit, juga matahari dan bulan memohon ampun untuknya selama ia masih dalam keridhaan suaminya. Wahai muslimah, getarkan hatimu mendengarkan hadis seperti ini. Bagaimana seluruh makhluknya Allah memohon ampun untukmu hanya untuk satu orang ini. Satu orang ini yang selama ini kau sakitin, kau rusak hubungan dengan dia, kau cemberut melalui menghadap kepadanya, kau tinggalkan bengkalikan malam-malam yang harusnya biologis dengan dia, malas menyiapkan pakaiannya, malas memberikan makanan kesukaannya, malas menghiburnya, membuatnya tertawa, tersenyum. Semua istri yang taat pada suaminya, maka seluruh burung-burung, makhluk di air,
malaikat di langit, matahari dan bulan memohon ampun untuknya selama ia masih dalam keridhaan suaminya. Dan tidak ada seorang istri yang durhaka pada suaminya, kecuali ia akan dilaknat oleh para malaikat dan seluruh manusia. Tidak ada seorang istri pun yang memalingkan wajahnya dari suaminya, kecuali ia telah dapat murka Allah sampai ia membuat suaminya tersenyum dan membuatnya ridha. Setiap istri yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka akan dilaknat oleh malaikat sampai ia pulang. Ya. Renungi ini teman-teman sekalian ya, renungi baik-baik. Kemudian hadis yang lain, sabda Nabi SAW, Allah tidak melihat seorang istri yang tidak berterima kasih pada suaminya, padahal ia butuh pada suaminya. Termasuk teman-teman sekalian, kalau pulang rumah, jangan sakiti, jangan hardikan. Walaupun ada hal yang mendesak yang harus Anda bicarakan, penuhi dulu kebutuhannya. Renungi kisah Gumaisa, namanya beberapa. Dan paling tepat namanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Menikah sama Abu Talha. Abu Talha punya anak laki-laki dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim janda. Ibunya Anas bin Malik. Suaminya Malik meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian Abu Talha ini menikahi dia, temannya Malik. Temannya mantan suaminya menikahi dia. Tapi masih kafir. Lalu Ummu Sulaim mengatakan, saya tidak mungkin menikah dengan kau selama kau dalam keadaan kafir. Kalau kau siap masuk Islam, saya akan jadikan Islammu sebagai maharku. Maka Abu Talha pun masuk Islam, menikahlah mereka. Lalu dikaruniai anak laki-laki. Subhanallah, laki-laki ini sakit. Abu Talha sangat gembira dapat anak dari Ummu Sulaim. Apalagi anak laki-laki. Dia berharap anak laki-laki tumbuh besar. Subhanallah, antara maghrib isya, Abu Talha mengatakan saya mau pergi ke masjid. Rencana dia duduk antara maghrib sama isya. Begitu dia keluar, beberapa langkah meninggal si anak. Kata Anas bin Malik, anak Ummu Sulaim menceritakan, maka pada saat itu ibuku mengatakan, jangan ada yang menyampaikan kepada Abu Talha tentang kematian anak ini, kecuali aku sendiri. Kemudian kata Anas bin Malik, ibuku pada malam itu dandan belum pernah secantik itu sebelumnya. Dan masak makanan belum pernah seenak itu sebelumnya. Sambil menunggu Abu Talha pulang. Lalu apa yang Ummu Sulaim lakukan? Wahai muslimah, baca kisah ini Ummu Sulaim, Gumaisa radhiyallahu anha, yang Nabi SAW jamin surga bagi dia. Ada hadis yang menjelaskan kalau ya, Ummu Sulaim dijamin surga radhiyallahu anha. Padahal suaminya pulang, anaknya mati ini, anaknya mati. Kita tahu bagaimana ibu perasaannya dengan anaknya. Tapi dia tetap dandan, dia masak, lalu suaminya datang, dia layani makan sampai suaminya kenyang. Dia tawarkan dirinya untuk biologis. Suaminya tertarik. Sudah kenyang perut, wanita cantik di sebelahnya dengan wangi, digaulilah. Setelah digauli teman-teman, dalam kondisi anaknya meninggal nih Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Bagaimana sakitnya hatinya sebenarnya. Tapi subhanallah dia lakukan ini. Lalu dia mengatakan, wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu kalau seandainya ada orang menitipkan barang pada kita, lalu diminta kembali? Apa kita kembalikan? Kata Abu Talha, tentu saja wahai Ummu Sulaim. Amanahnya orang kita kembalikan. Maka Ummu Sulaim mengatakan kalimat yang mulia, wahai Abu Talha, kalau gitu berharaplah pahala di sisi Allah. Karena anakmu telah dipanggil oleh Tuhannya, pemiliknya. Ini, perhatikan riwayat ini teman-teman. Banyak muslimah selalu menganggap anaknya punya dia, bukan punya suaminya. Ini, dari mana ini pemahamannya? Cuma dia sendiri. Yang penting anak-anakku, suamiku tidak penting. Loh, kok aneh? Dari mana statement ini Anda dapatkan? Syaitan siapa yang mengajarkan kepada Anda? Yang penting suami, anak nomor 2. Karena anak adalah anak-anak suami. Siapa nama anak Anda? Yusuf. Nama suami Anda siapa? Ahmad. Tetap Yusuf bin Ahmad. Walaupun nama Anda Aisyah, Anda mengandung 9 bulan, tidak mungkin berubah menjadi Yusuf misalnya bin Aisyah. Pasti Yusuf bin Ahmad ikut ayahnya. Dan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim kata Nabi SAW, dan wanita pemimpin di rumah suaminya, dan dia bertanggung jawab ya, terhadap rumah, harta, dan anak-anak suaminya. Anak-anak suaminya. Itu bukan anak ibu sendiri. Anak-anak suami yang sedang diamanahkan pada ibu. Sperma dia ditaruh di rahim ibu. Itu loh fahami. Yang penting anak-anak saya, suami nggak penting. Dari mana? Itu kalau tidak spermanya suami dapat anak dari mana? Nggak mungkin wahai muslimah. Jangan bodoh ini, gitu kan? Banyak muslimah seperti itu.
Yang penting lihat anak-anak saya. Suami nggak penting. Nggak mungkin. Bagaimana bisa itu? Ini penting ya. Saya ulangi hadisnya, kata Nabi SAW, Allah tidak melihat seorang istri yang tidak terima kasih pada suaminya sementara dia butuh sama suami. Hadis yang lain, kata Nabi SAW, 3 golongan yang tidak akan diterima sholat darinya. Juga amalan-amalannya tidak akan diangkat ke langit. Gak sampai kepada Allah amalnya. Sholatnya lah, ibadah-ibadah yang lainnya tidak ada. 3 golongan ini. Yang pertama, seorang budak yang lari dari tuannya sampai ia kembali. Hamba sahaya lari, dia masih milik tuannya. Ini ada hukum sendiri ya, tapi ini bukan dari bahasan kita. Yang kedua, golongan kedua, istri yang suaminya marah sampai suami itu ridho padanya. Berapa banyak muslimah sedikit kecewa lari dari kamar, pergi kamar anak, pulang ke rumah orang tuanya, matikan handphone, marah-marah, banting barang di rumah. Kenapa wahai muslimah? Kalau kau meninggal pada saat itu, bahaya benar ini. Pelanggaran agama. Tidak diterima sholatmu, biar kau sujud, tahajud, semalam suntuk. Sholat wajib aja nggak diterima. Tidak akan diangkat ke langit. Dan seluruh amalan-amalan yang lainnya. Yaitu istri yang suaminya marah padanya sampai suaminya ridho padanya. Sampai ridho. Ridho itu seperti apa? Begini. Ridho itu memahaminya begini. Kalau ada orang miskin minta, tolong bantu saya 300 ribu, saya butuh bantuan. Baik. Kita kasih 300 ribu. Kita belum buat dia ridho. Kita baru memenuhi apa yang dia minta pada saat itu. Anda mau buat orang miskin itu ridho bagaimana? Ini contoh rasionalnya. Anda tanya alamatnya di mana, Anda datang ke rumahnya, Anda perbaikin rumahnya yang rusak, Anda biayai dia, penuhi kebutuhannya, Anda kasih dia pekerjaan, Anda sekolahkan anak-anaknya, sampai dia udah nggak tahu mau bilang apa. Nah itu ridho namanya. Itu ridho namanya. Seperti itu. Jadi sampai suaminya ridho, bukan sampai suaminya reda, enggak. Sampai suaminya tersenyum kembali, terima dia, bukan cuma sekedar maafin saya. Enggak cukup itu. Enggak cukup. Ini sabda Nabi SAW. Golongan yang ketiga, orang mabuk sampai dia sadar. Bayangkan teman-teman muslimah, kau disamakan dengan orang mabuk sampai sadar. Ini luar biasa kalau nggak menyentuh ini. Hadits yang lain. Bibinya sahabat Nabi yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu anhu majma'in pernah datang ke rumah Aisyah dan mengeluh kesah tentang suaminya, semua keburukan. Nabi SAW lewat dan dengar. Apa kata Nabi SAW? Hati-hati, karena suamimu surgamu atau nerakamu. Ini semua sabda Nabi SAW. Aisyah berkata radhiyallahu anha dalam riwayat lain, wahai sekalian wanita, bila kalian tahu hakikat hak suami kalian terhadap kalian, kalau kalian sadar, tahu ini, dan bagaimana Allah balas kalau kalian melakukan dengan baik tugas-tugas kalian, dan bagaimana Allah hukum kalau kalian bengkalikan. Wahai sekalian wanita, bila kalian tahu hakikat hak suami kalian terhadap kalian, maka pastilah seseorang dari kalian mengambil debu telapak kaki suaminya dan meletakkannya pada pipinya. Debunya, tanah dari luar dia, ambil taruh di pipinya. Berapa banyak muslimah suaminya begitu datang mau mendekat saja, masih bau sana, kotor, jorok. Oh inilah, itulah. Pakai bahasa-bahasa lain. Anda kan punya perasaan, Anda kan bisa bilang, Masya Allah, belum mandi aja sudah ganteng, bagaimana kalau sudah mandi? Padahal sebenarnya dia nggak ganteng, mungkin berantakan. Tapi kan boleh kita mengatakan itu pada suami. Masya Allah, kemarin itu, waktu pakai baju yang hitam itu gagah loh. Pakai lagi dong, ya pas habis mandi loh kemarin. Sebenarnya sama tujuannya mengatakan mandi dong, kan bau baru datang dari luar. Tapi nggak bahasa yang bahasa kasar, bahasanya menggunakan retorika yang lebih baik. Kemudian yang kedua, hak suami adalah biologisnya. Tadi mematuhi ya. Hak biologis suami ini kental sekali teman-teman sekalian, karena disebutkan dalam buku Mahkota Pengantin pernah kami sebutkan, sperma itu kan panas ya. Nah biasanya kalau Anda sering temukan suami emosional di rumah, ya, suka marah, ya, mudah tersinggung, ada permasalahan, ada hubungannya sama masalah biologis yang terbengkalai. Karena subhanallah, semua laki-laki mengetahui masalah itu, apalagi yang sudah berumah tangga. Pada saat sperma sudah tertumpahkan teman-teman, ada ketenangan jiwa, relax. Dan pada saat itu lebih mudah istri untuk menyampaikan sesuatu, masukan kah, permintaan kah.
lebih tepat. Dibandingkan terbengkalai, istrinya nggak mandi, istrinya nggak dandan, didekatin bau, ketiaknya bau, mulutnya bau, nafasnya bau, nggak mau peduli, makan ini, makan itu yang berhembuskan nafas nggak enak. Tidak semua suami berbicara sama istri. Kalau saya bicara langsung. Tadi ada bau seperti ini misalnya, supaya dia langsung perbaikin. Karena saya nggak mungkin nyaman nanti dekat kan gitu. Tapi tidak semua suami begitu. Mungkin ada yang malu untuk menyampaikan pada istrinya. Harus Anda sadar, jangan makan sembarangan yang makan itu membuat, bahkan kadang-kadang mau berhubungan biologis, sendawa yang besar depan suaminya, atau maaf ngupil, atau batuk-batuk dengan keras. Dia tidak pergi ke kamar mandi, atau mengeluarkan lendir, mengeluarkan ingus dan seterusnya. Sesuatu yang membuat pemandangan tidak baik. Kan indah sekali wanita itu kalau kayak bidadari, kayak seorang ratu yang semua sisi tubuhnya wangi, bersih, tatapan matanya syahdu, ucapannya indah. Semua suami betah dekat istri yang seperti ini. Semua suami. Anda mau suami Anda betah, rindu selalu pulang rumah, baik-baik aja, coba. Ini hati-hati teman-teman. Apa kata Nabi SAW? Bila seorang suami memanggil istrinya keranjang, ini bahasa kiasan kan, ke masalah biologis. Lalu si istri tidak mendatanginya, maka istri tersebut dilaknat malaikat sampai pagi. Dalam riwayat lain, kata Nabi SAW, bila seorang suami memanggil istrinya keranjang, sedang si istri sedang dicorong asap rumahnya, lagi di atap rumah, lagi bersih-bersih, kayak jemur, segala macam, maka seharusnya istri segera menjawab panggilan suaminya. Ini panggilan biologis ini. Ya. Juga sabda Nabi SAW, bila seorang istri tidur dengan meninggalkan ranjang suaminya karena tidak mau dengan suaminya, maka Allah yang berada di langit murka padanya sampai suaminya memaafkannya. Kenapa dari awal kau menikah dengan dia? Gitu kan? Kalau tidak suka, bentang-bentang sekarang sudah mulai ada pendapatan, sudah mulai kenal, banyak teman. Kemudian mulailah, kayaknya sih kita nggak cocok nih, cerai aja. Kayaknya kita jalan masing-masing aja. Kayaknya saya nggak cocok nih sama sifat-sifatmu. Wow, segala macam permasalahan dilahirkan. Nah, saya juga heran kadang-kadang sebagian wanita punya manajemen konflik dalam rumah tangganya. Dia rasa kalau suaminya tenang-tenang saja berjalan rahasia nih. Jadi kecurigaan yang tidak masuk akal dirasuki oleh syaitan. Ukhti muslimah, kalau suamimu lagi tidak ada masalah, kenapa kau buat masalah? Kita disuruh dalam Islam menghakimi secara zahir, yang kelihatan saja. Kalau itu kebaikan, dukung. Kalau itu kemungkaran, ingatkan. Yang tidak tahu, gak usah dicampuri. Ada 2 malaikat yang mendampingi dia. Ada Tuhannya Allah yang mengawasi dia. Kenapa kau sibuk memeriksa handphone suamimu, mencari tahu masalah dia, pekerjaan dia? Untuk apa? Tugasmu hanya sampai ajal datang. Kemudian hadis Nabi SAW, awal amalan yang akan dihisap pada hari kiamat dari seorang istri, wanita adalah sholat dan hubungannya dengan suaminya. Sementara biologis ada pahalanya kan? Kenapa Anda tidak nikmati? Kata Nabi SAW di kemaluan karena ada sedekah, ada pahala yang besar. Para sahabat faham. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami menggauli istri kami dapat kenikmatan, lalu kami juga dapat pahala? Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan pada yang haram dapat dosa nggak? Kalau zina. Kata para sahabat, iya. Kata Nabi SAW, begitu juga pada yang halal. Yang ketiga, tidak beribadah sunnah kecuali dengan izin suami. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis, ini hadis yang sahih semuanya, tidak halal bagi seorang istri yang beriman pada Allah dan hari kiamat berpuasa sunnah sementara suaminya sedang ada, kecuali dengan izinnya. Dan tidak boleh istri memasukkan siapapun ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Izin suami selalu suami. Ya, jadi kalau misalnya suami ibu lagi liburan, ya, Sabtu, Ahad, atau misalnya dia lagi cuti Senin, hari Kamis, ya selain Ramadan. Kalau Ramadan tidak ada pilihan, karena kewajiban. Kalau hak Allah wajib, kita dahulukan. Gitu kan? Kalau kita mau antara hak Allah yang wajib dengan hak makhluk yang wajib, kita dahulukan haknya Allah. Salat wajib, kita dahulukan. Puasa wajib, Ramadan, kita dahulukan. Tapi kalau puasa sunnah, salat sunnah, Anda dahulukan suami Anda yang wajib. Yang wajib melayani dia. Lebih wajib biologis sama suami daripada salat tahajud. Pernah dinukil oleh seorang teman di Saudi. Dia nikah sama wanita yang dianggap soleha, gitu kan.
Suatu malam dia ingin bercanda sama suaminya, istrinya, dia ingin biologis segala macam. Istri mengatakan, sudah, ini saja sholat malam. Seakan-akan sholat malam lebih penting daripada bercanda dengan suami dan biologis. Ini di mana ilmunya ini? Teori dari mana ini? Sementara Nabi SAW mengatakan tidak termasuk hal sia-sia bercandanya suami istri. Ya. Biologisnya, romantisnya, walaupun semalam suntuk begadang. Dan itu lebih afdal daripada sholat malam, karena sholat malam sunnah. Kecuali Anda sudah penuhi kebutuhan kewajiban Anda itu, kemudian Anda sholat malam itu lain. Yang keempat, memelihara diri dan menjaga kehormatan, harta dan anak, suami serta urusan rumah. Nah, ini penting. Tadi sudah saya sebutkan hadisnya, hadis Bukhari Muslim, yang kata Nabi SAW, dan wanita pemimpin di rumahnya, di rumah dan terhadap anak-anak suaminya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Ini juga cukup panjang sebenarnya bahasannya. Dan ini ada, Anda bisa buka surah An-Nisa ayat 34 ya. Coba dibuka dulu. Surah nomor 4 ayat 34. Ada potongan ayat di situ. Atau saya baca semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjurhunna fil madaji' wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Allah sudah nobatkan itu. Sudah kita jelaskan tadi. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atau sebagian perempuan. Maksudnya tadi dominan akal secara fisik ya. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Tadi memenuhi semua kebutuhan istri. Yang saya bilang setiap jengkar rumah, setiap fasilitas. Lihat itu kelebihan suami di situ. Sebab itu maka wanita yang salihah. Nah, setelah Allah jelaskan laki-laki pemimpin, laki-laki harus dihormatin karena menafkahkan harta mereka, kata Allah, oleh karena itu wanita yang soleh ya ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, nggak selingkuh ya. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Bagaimana Allah memelihara mereka? Sebelum mereka menikah, wajib ayahnya, walinya menaunginya. Setelah menikah, suaminya wajib. Jadi Allah pelihara mereka. Harusnya mereka menghargai pemeliharaan Allah itu dengan menghormati orang yang sudah Allah jadikan sebagai penjaga dia. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyudnya, pembangkangan, maka nasihati mereka. Baik-baik, tidak boleh, ini larang, ini haram. Tidak mau dengar, pisahkan mereka di tempat tidur. Jangan gauli mereka, kata Allah. Kalau mereka nolak, pukul mereka. Tapi Nabi SAW mengatakan pukulan yang tidak berbekas ya, tidak boleh menampar wajah dan segala macam. Sebagian ulama mengatakan menggunakan kayu siwak mengingatkan dia. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu wahai para suami mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Kalau mereka sudah mentaati ya sudah, nikmati saja. Jangan cari-cari kesalahannya istri. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ini yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima teman-teman, tidak keluar rumah dan beraktivitas ya, di luar rumah tanpa izin suami. Nah ini sebenarnya mirip dengan tadi ya. Kalau tadi kan tidak beribadah sunnah ya. Kalau ini memang lebih kepada mohon maaf, tidak kepada aktivitas di luar rumah. Anda bisa buka surah nomor 33, surah Al-Ahzab ya. Ayatnya juga 33. Jadi ini mudah dihafal sebenarnya ya, surahnya. Allah menyebutkan dalam surah nomor 33 Al-Ahzab ayat 33-nya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Innama yuridullahu yudhhiba 'ankum rizza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias. Ya, suruh menetap di rumah. Tidak boleh aktivitas di luar kecuali dengan izin suami biasanya. Jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, pamer aurat dan segala macam. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahli bait, dan membersihkan kamu sebesar-besarnya. Walaupun ayat ini turun kepada para ummahatil mukminin, tapi juga yang dimaksudkan adalah para muslimah, ya, para muslimah.
Kemudian sabda Nabi SAW, sebaik-baik wanita kalian adalah yang apabila kalian memandangnya, maka yang membuatmu, ya. Saya ulangi, sebaik-baik wanita adalah yang apabila engkau memandangnya, maka ia membuatmu merasa senang. Setiap suami lihat ke dia, semua sisi tubuhnya, dari samping, dari depan, dari belakang, semua menyenangkan suami. Semua dipikirkan. Dari pakaian, dari apalah semua, sisiran rambut, dandanan, segala macam. Hindari semua apa yang suami tidak suka. Ini sebaik-baik wanita. Apabila engkau menyuruhnya, bukan pada masa dia mematuhimu. Dan apabila engkau tidak berada di sampingnya, ia memelihara hakmu pada dirinya dan hartamu. Diriwayatkan oleh Tabarani dengan sanad sahih. Dan ini luar biasa teman-teman. Kita kalau mau bicara ini, maka sangat panjang sekali. Saya tutup dengan nasihat di sini teman-teman. Sudah semestinya seorang istri menjaga rasa malu pada suaminya, berterima kasih dan senantiasa mentaatinya pada hal yang ma'ruf. Menyambutnya saat dia memasuki rumah, menjauhi semua yang membuat suami marah, mengantarnya saat dia akan keluar rumah, senantiasa menawarkan diri, bukan aib. Saat akan tidur, menjauhi berkhianat saat suami lagi tidak di rumah, baik pada kehormatannya, harta serta rumah suami, senantiasa berhias untuknya dan menghormati keluarga suaminya. Jadi ini semua hal-hal mendasar yang harus dimaklumi dan difahami teman-teman sekalian. Allahu a'lam.